Jadi taman wisata ini luasnya 85 hektar. Kalau 1 hektar itu berapa? 100 kali 100 meter persegi. Satu lapangan itu 85 hektar. Ini ada 4 kompleks candi. Satu candi itu yang ada di sana ini candi atau candi Prambanan atau disebut juga dengan candi Loro Jonggrang. Loro itu artinya bagus, kemudian langsung satu dan langsung seperti jadi kalau dongeng atau mitos tadi hanya diberikan semalam di mana ada seorang putri namanya Loro Jonggrang yang ini dipertuntut oleh lelaki namanya Bandung Butuh. Tidak mau karena ayah dari gendanya telah dibunuh oleh lelaki tadi. Jadi dia mau diperisi dengan syarat dibuatkan 1000 candi dengan 1000 patung dalam waktu 1 hari 1 malam. Nanti batas akhirnya kalau matahari sudah terbit dari arah timur dan disambut oleh lelaki tadi, dia tengah malam mengumpulkan banyak roh-roh dari sini untuk membangun candi. Dan hampir pagi di masa dia sudah mencapai 999 kurang 1, sehingga si gadis tadi takut kalau benar 1000 dia harus mau diberi 1000 karena permintaan dia sendiri. Nah, dia ingin menggagalkan usaha tersebut. Jadi Loro Jonggrang dan tadi sebelum matahari terbit dia lari ke arah timur sana. Di sana banyak desa, kemudian membangunkan gadis-gadis Prambanan supaya bangun. Tapi tidak main TikTok ya. Nah, menunggu pagi, mengeluarkan ayam supaya berkokok dan membakar jerami. Yang seolah-olah bakaran jerami dari arah timur merupakan sinar matahari yang baru terbit. Sehingga lelaki tadi meninggalkan lokasi karena dikiranya sudah waktunya habis. Setelah matahari benar terbit, berhitung jumlahnya kurang 1. Nah, lelaki marah dan mengutuk Loro Jonggrang menjadi patung untuk melengkapi jumlah 1000. Nah, patungnya diletakkan di kamar terakhir di Candi Jiwa. Itu mitos, dongeng atau legenda. Kalau di Jawa Barat ada legenda Pakuban Perahu. Nanti di Sumatera Barat ada Malih Kundang. Di pesisir pantai selatan ada Nyi Roro Kidul. Kalau di sini Loro Jonggrang. Itu mitos atau dongeng saja. Kalau menurut sejarah yang asli, candi ini dibangun kurang lebih 100 tahun. Nah, kita tahu dari mana? Dari prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi. Karena dalam prasasti menyebutkan nama-nama raja serta rangka tahun memerintah. Jadi kalau kita bicara sejarah, kita harus bicara tentang prasasti. Nanti kalau tidak ada prasastinya, hanya berupa dongeng atau mitos saja. Nah, jadi candi ini dibangun abad ke-9, tepatnya tahun 856 Masehi. Jadi usia candi ini sudah hampir 1200 tahun. Bisa kita bayangkan, nenek moyang kita bisa membangun candi sehebat ini. Jadi kemungkinan besar itu peradabannya malah lebih maju daripada sekarang. Nah, ini usianya hampir sama dengan Borobudur, abadnya sama. Itu abad 9 juga Borobudur tahun 824. Tapi ini 856 Masehi. Jadi dulu di Jawa Tengah itu ada 2 dinasti yang hidup berdampingan, yaitu dinasti Hindu namanya Sanjaya dan dinasti Buddha Sahyadra. Yang keduanya mengadakan kompetisi dalam membangun bangunan suci yang canggih. Tapi kompetisinya damai, tidak terjadi peperangan. Kemudian tahun 1006 itu ada peristiwa Mahapralaya, bencana alam yang sangat dahsyat yang ditimbulkan meletusnya Gunung Merapi, jaraknya sekitar 30 km ke arah utara. Letusan Gunung Merapi dan gempa bumi yang mengakibatkan 2 dinasti harus pindah. Nanti dan dinasti Buddha Sahyadra pindahnya ke Sumatera, bergabung dengan kerajaan Sriwijaya. Nama rajanya namanya Balaputra Dewa, anak dari Samaratungga yang dirikan Candi Borobudur menjadi raja di Palembang. Dinasti Hindu Sanjaya ini pindahnya ke Jawa Timur. Nanti yang membawa namanya Mpu Sindok, sejarah ya. Mpu Sindok itu tahunnya 928. Kemudian nanti di Jawa Timur dia mendirikan kerajaan Hindu baru dan terakhir adalah Majapahit. Nah, nanti hubungannya dengan kerajaan Pajajaran di Bandung anak dari Prabu Siliwangi, dia Hari Pitaloka nanti kan dinikahi oleh si Hayam-Wuruk. Terus terjadi perselisihan antara prajurit dari Siliwangi dengan Majapahit. Itu namanya perang Bubar. Itu sejarah ya. Nah, kemudian candi ini dibiarkan dalam keadaan rusak kurang lebih 700 tahun. Jadi tahun 1006 kena bencana alam dan tertutup. Kondisinya seperti bukit, ya, seperti bukit ditunggu oleh pohon-pohon yang besar seperti ini. Kemudian tahun 1733 kompleks candi ini ditemukan kembali oleh seorang arkeolog dari Belanda, namanya Cornelius Antonius Lund. Ditemukan dalam keadaan rusak, kemudian
dibersihkan, ditebangi pohon-pohonnya, kemudian direkonstruksi, dicocokkan satu batu dengan batu yang lain. Karena waktu kita ketemukan candi ini, kita tidak mempunyai foto dari bentuk candi. Jadi sistemnya kayak Lego, ya, anak kecil bermain Lego. Setelah nanti satu candi Siwa yang paling besar di tengah itu selesai, nanti diikuti renovasi candi-candi yang lain. Karena apa? Karena bentuknya sama dan lebih kecil. Jadi totalnya di sini tidak ada 1000, yang benar 240 candi. Baru selesai 21 candi yang direnovasi. Kurangnya 219 candi lagi, yang ada di halaman kedua yang berantakan itu. Nanti bisa dilihat. Dan hampir 60% batu yang asli ini sekarang sudah hilang. Hilangnya karena diambil oleh penduduk sekitar waktu dulu untuk membuat bangunan rumah. Itu fondasi bangunan rumah, orang-orang dulu mengambil batu-batu candi. Karena dulu belum ada regulasi atau aturan. Kalau mengambil batu masih bisa. Dan yang bisa mengambil batu hanya orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan saja Pak Rafi. Seperti Pak Lurahnya sendiri, Pak Camat, Pak Bupati itu punya rumah yang bagus di sekitar sini. Kemudian dikelilingi oleh tembok-tembok dari batu-batu candi. Kalau sekarang kita geser batu, coret-coret nama temennya atau pacarnya di atas batu, nanti sudah kena sanksi pidana. Karena Candi Prambanan merupakan warisan budaya dunia, nomornya 642. Borobudur juga sama. Kemudian di candi ini masih diadakan upacara ritual agama Hindu, namanya Tawur Agung. Itu sehari sebelum hari raya Nyepi. Kalau hari raya Nyepi, orang tidak ada aktivitas, tinggal di dalam rumah. Sehari sebelumnya orang Hindu di sekitar sini itu mengadakan upacara Tawur Agung ini, hampir 30.000, ini penuh semua. Nanti yang membuka acara presiden. Kalau presiden berhalangan hadir, nanti menteri agama. Jadi Candi Prambanan merupakan the best background according to the UNESCO. Jadi ini background paling bagus sedunia menurut versi UNESCO. Makanya kalau nggak ada pandemi di sini sering ada kegiatan seperti wedding party itu di sini sering. Kemudian Prambanan Jazz yang 3 hari 3 malam kan di sini juga. Kemudian itu acara ulang tahun televisi swasta di sekeliling candi ini. Kemudian Didi Kempot juga pernah di sini, Kenny G. Terus di belakang candi 300 meter ada panggung terbuka Ramayana setiap bulan purnama. Bulan Mei sampai bulan Oktober dipentaskan sendera tari Ramayana dengan background candi yang diberi sinar. Itu setengah 8 sampai setengah 10 malam dimainkan oleh 250 penari. Nah, karena apa? Tadi Prambanan merupakan the best background. Jadi background paling bagus di dunia. Jadi bisa mengalahkan objek wisata lain yang ada di dunia. Makanya kalau adik-adik berkunjung ke Prambanan, itu ratingnya sudah nomor 1 di dunia. Bisa mengalahkan objek wisata lain. Karena apa? Karena bentuk dari candi yang sangat artistik, kemudian nilai historisnya juga tinggi. Dan di dalam candi itu ada relief cerita Ramayana. Maka pertunjukannya yaitu sendera tari Ramayana yang masih ada dengan ceritanya itu. Ya. Oke, jadi sekarang material batu ini berasal dari mana? Itu dari Gunung Merapi yang tadi saya katakan jaraknya hampir 30 km dari sini ke utara. Itu di belakang candi ini 100 meter itu ada sungai, 2 sungai, Sungai Tengah dan Sungai Opak. Nah dulu karena sering meletus gunungnya, itu batu itu dibawa oleh aliran banjir menuju ke sungai itu, kemudian dulu diambil untuk dibuat candi. Nah, mengapa kok candi-candi itu berada banyak sekali di Prambanan? Jadi kita tahu kata Prambanan itu adalah bahasa Sanskerta dari 2 kata, yaitu para dan Brahmana menjadi Prambanan. Para itu banyak, Brahmana pendeta. Jadi Prambanan artinya banyak pendeta karena diperkirakan dulu penduduknya abad 8 sampai 10 di sini lebih banyak daripada sekarang. Karena apa? Ada bukti arkeologis ditemukannya banyak candi. Jadi setelah desa di sini ada candinya. Nah, makanya dinamakan dengan kata Prambanan. Terus mengapa kok di sini letaknya dididikannya? Karena dekat dengan sungai. Nah, untuk kemudian mendapatkan bahan material. Kemudian persediaan air juga tercukupi. Kemudian masih aman dari erupsi Merapi karena jaraknya masih lumayan jauh. Aman dari tsunami karena dari laut Prambanan masih sekitar 30 kilo. Dan ketinggian di sini 150 meter di atas permukaan air laut. Kalau tsunami datang itu daerah lain sudah tenggelam, Prambanan belum. Nah, yang selanjutnya tanah di sini adalah tanah pasir. Jadi tanah pasir adalah tanah yang paling bagus untuk mendirikan bangunan dengan beban yang berat. Jadi dulu sebelum mendirikan candi itu ada tes kelayakan tanah. Jadi orang dulu udah pinter, udah bijak. Jadi bagaimana caranya mengetes bahwa tanah ini layak untuk didirikan candi, yaitu dengan diberi lubang yang dalam. Kita buat lubang,
kemudian dimasukin air. Kalau resapannya terlalu cepat, masuknya air itu tidak bagus karena di dalamnya banyak rongga. Tetapi kalau airnya masuknya lama, itu juga tidak bagus karena di dalam sudah banyak mengandung air. Nanti kalau kena beban yang berat akan ambles. Nah, yang bagus yang bagaimana resapan airnya itu teratur masuknya. Itu satu. Yang kedua, setelah diberi lubang itu dimasukin dengan binatang, tikus atau ayam. Kalau dimasukin binatang di dalam, kemudian binatangnya diangkat ke atas langsung mati, berarti tanahnya jelek di dalam karena banyak mengandung karbon monoksida atau CO, racunnya banyak. Nah, yang ketiga dimasukin dengan lentera atau api. Kalau di dalam tadi dimasukin dengan api, apinya tetap nyala, berarti bagus. Karena apa? Karena nyala api itu membutuhkan oksigen, hukum fisika itu. Jadi dengan 3 hal tadi, orang menentukan tanah ini layak untuk didirikan bangunan suci, yaitu candi. Jadi tidak asal-asalan. Kalau sekarang asal-asalan di Jawa Barat itu banyak sekali bangunan rumah yang mewah di atas bukit, hujan 2 hari longsor. Nanti beritanya mesti di TV kan begitu. 2 hari hujan longsor semua. Kalau ini enggak. Jadi orang dulu lebih bijak dalam mengatasi bencana alam. Makanya di sekitar candi tidak ditemukan rangka atau tulang-tulang dari manusia atau binatang, karena orang dulu sudah paham mitigasi bencana. Kalau misalnya gunungnya aktif, mereka akan meninggalkan lokasi. Itu dia sudah tahu. Kalau sekarang kan enggak, gunungnya Merapi aktif, malah mendekat selfie. Nah, kalau dulu enggak. Gitu. Sekarang kan masih gitu, ada banjir malah deketin. Kalau dulu, kalau ada bencana ditinggal pergi dulu. Nanti kalau sudah reda, baru datang lagi ke lokasi itu. Gitu. Nah, kemudian ya. Stay dulu di sini sampai habis. Apanya? Sampai habis yang di belakang. Yang di sini, di sininya. Maksudnya di belakang kan masih banyak. Oh. Jadi nunggu dulu sampai yang di belakang. Oh ya, oke. Ya, jadi ya. dikupas di sini juga nggak apa-apa. Jadi ke sana nanti tinggal lihat doang. Ya, oke. Yang jelasin dulu ya di sini, nanti habis ini kita foto di Lunji. Ya. Jadi tadi fungsi candi itu sebagai tempat bersembahyang atau beribadah, bukan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu ada di luar kompleks candi. Karena ada bukti arkeologis tahun 1991, ini di desa Klaten sini dekat ini, itu ada seorang petani yang baru mencangkul sawah, baru kedalaman 50 cm menemukan emas murni seberat 36 kilo berupa mahkota raja, kemudian ada kalung, gelang dan sebagainya. Itu setelah ditimbang beratnya hampir 36 kilo. Terus yang menemukan emas tadi diberi hadiah dari pemerintah 160 juta waktu dulu ya, tahun 91. Kalau dikurs sekarang sekitar 2,5 miliar. Nah, setelah mendapat uang itu, laki-laki tadi nikah lagi. Biasa. Jadi untungnya? Ya, untung. Jadi kalau menemukan situs cagar budaya itu harus segera dilaporkan. Kalau tidak, ya nanti malah kena sanksi pidana, berarti menyembunyikan situs itu. Nah, kemudian 3 candi yang lain itu ada di sebelah utara sana, sekitar 1 kilo dari sini. Itu ada 3 candi Buddha, namanya Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Ketiganya Candi Buddha. Nah, kenapa kok dalam area yang sama, yang berdekatan, ada 4 kompleks candi dengan 2 latar belakang agama yang berbeda, Hindu dan Buddha? Karena dulu abad yang sama itu ada 2 dinasti yang hidup berdampingan. Bahkan ada perkawinan politik antara dinasti Hindu dan Buddha, yaitu anak dari Samaratungga yang bukan Candi Borobudur punya 2 anak, tadi laki-laki dan perempuan. Yang perempuan namanya Pramudawardhani itu nikah dengan Raja Rakepikatan yang mendirikan Candi Prambanan. Kemudian keduanya mendirikan Candi Plaosan sekitar 3 kilo di luar kompleks candi ini. Itu candi sinkretisme, perpaduan antara agama Hindu dan agama Buddha. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, monggo silakan kalau ada yang mau tanya sambil menunggu yang lain. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Gurunya atau panitia atau adik-adik, monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaannya, silakan. Rumah bangunan yang rusak ada 250.000 bangunan rumah. Kemudian 2 jam setelah adanya gempa itu ada isu tsunami. Nah, warga Jogja, Prambanan, Klaten itu lari ke arah Gunung Merapi yang lebih tinggi. Karena teringat 2 tahun sebelumnya, tahun 2004, ada gempa bumi dan tsunami di Aceh. Maka orang sini juga takut, lari ke Gunung Merapi. Baru pertengahan jalan, orang-orang yang tinggal di sekitar Merapi turun ke bawah. Karena Merapinya juga meletus.
Jadi biasanya kalau ada gempa hebat itu diikuti dengan aktifnya gunung Merapi. Nah, terus seminggu kemudian itu lumpur Lapindo yang ada di mana Jawa Timur itu juga meledos. Itu kalau menurut profesor dari Rusia itu ternyata satu dapur itu. Jadi biasanya kalau ada gempa diikuti aktifnya gunung. Nah kita tahu gunung itu meledosnya juga tahun 2010 yang paling hebat. 2010 itu yang mengakibatkan meninggalnya juru kunci apa kalau ingat Mbah Marijan, karena beliau tinggalnya cuma 3,5 kilo dari pucuk Merapi dan kebiasaan meletus hanya sampai radius 3 kilo, tidak sampai rumah beliau. Tetapi tahun 2010 ekstrim sampai radius 20 kilo, tapi tempat ini masih aman. Jadi rumah beliau hangus semua terbakar karena suhunya sampai 700 derajat Celcius. Jangankan manusia, pipa besi aja meleleh. Terus material yang dikeluarkan itu banyak sekali, 250 juta meter kubik. Kalau untuk membangun negara Singapura atau Belanda itu cukup. Di mana-mana sungainya penuh di sini dengan pasir, dengan batu. Itu Mbah Marijan, ceritanya Mbah Marijan itu meninggalnya tanggal 26 Oktober 2010. Ada pertanyaan? Yo, monggo, ya silakan. Berdiri. Berdiri. Waktu tadi kan Bapak bilang kalau misalkan waktu lama pas ini hancur, batu-batunya kan diambil sama masyarakat sekitar. Nah, pas tadi Bapak bilang kalau misalkan candi ini bakalan dibangun kembali sekitar setahun. Nah, kan batu-batunya sekitar saya lupa berapa puluh persennya hilang. Bagaimana pemerintah mengembalikan batu-batu yang hilang tersebut? Oke, ada pertanyaan bagus sekali. Jadi saya katakan tadi banyak batu yang sudah hilang ya. Hilangnya itu karena diambil oleh penduduk sekitar untuk membuat fondasi bangunan rumah. Karena dulu belum ada regulasi tadi atau aturan. Dan orang yang mengambil itu orang-orang yang punya kedudukan di pemerintah sendiri. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati itu punya rumah yang bagus. Kemudian dikelilingi tembok-tembok dari batu-batu candi. Nah terus untuk merenovasi candi karena kurang, itu kita membutuhkan maksimal 25 batu baru. Batunya berasal dari batu andesit atau batu vulkanik yang diambil dari Gunung Merapi. Dari aliran itu diambil. Nah nanti ada tandanya. Jadi kalau batu baru itu tidak boleh dikasih ukiran seperti batu yang lama. Nanti dikasih tanda timah hitam di tengah. Jadi dibor dulu 2-3 cm dimasukin dengan timah hitam. Itu aturan dari Badan PBB UNESCO. Jadi candi itu mengilhami kita pada kejujuran. Kalau kita tidak tahu motifnya, gambarnya apa, reliefnya apa, tidak boleh dikasih sendiri. Nanti kita membohongi sejarah. Ya dibiarkan flat batu saja, dikasih tanda timah hitam di tengahnya. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan tulis sasin juga begitu. Nah terus kalau ada silakan. Ya. Jadi kalau turis asing itu saya tadi mengatakan ada 240 candi. Kok Anda tahu jumlahnya segitu itu dari mana? Itu dari fondasi yang ditinggalkan itu masih ada. Jadi kompleks candi ini kan dibagi menjadi 3 halaman. Halaman yang utama itu di atas itu luasnya 110 kali 110 meter persegi, ada 16 candi. Halaman kedua lebih rendah, luasnya 222 meter kali 222 meter persegi. Ada 224 candi perwara, candi kecil-kecil itu. Baru 5 yang selesai, kurangnya 219. Nah kita sekarang duduk ini berada di halaman luar, di halaman ketiga. Itu luasnya 399, hampir 400 kali 399 meter. Jadi hampir 400 kali 400 meter. Jadi luas dari Candi Prambanan ini saja hampir 16 hektar untuk satu kawasan candi. Belum candi-candi yang lain. Jadi kita bisa tahu kalau di setiap desa di sini terdapat candi. Maka daerah ini dinamakan tadi dengan kata Prambanan, para Brahmana, banyak pendeta. Oke, ada pertanyaan, monggo silakan.